Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Sahlan dari program studi bimbingan konseling Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep rancangan penelitian kuantitatif guna memenuhi tugas ujian semester akhir pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Baik, langsung saja. Di sini ada fenomena yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu social looping. Menurut Meyer, social looping adalah seseorang yang cenderung mengeluarkan sedikit usahanya dalam bekerja sama seperti kelompok daripada bekerja secara individual. Menurut Cohen, kemalasan sosial merupakan fenomena yang sangat dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Maka dari itu, fenomena ini juga berkaitan dengan bimbingan konseling. Adapun aspek-aspek yang terkait dengan kemalasan sosial yang dikemukakan oleh Myers. Yang pertama yaitu penurunan motivasi, sikap pasif, pelebaran tanggung jawab, free ride, dan kurangnya kesadaran evaluasi. Selanjutnya yaitu ada kesenjangan. Kesenjangan di sini maksudnya adalah adanya ketidaksesuaian antara harapan dan juga kenyataan, yang dimana mahasiswa diharapkan mampu berkomitmen, berkontribusi, dan berkolaborasi dengan baik dalam kelompok. Namun dalam mengerjakan tugas tersebut, ternyata banyak mahasiswa yang mengeluh tentang rekan anggotanya yang tidak berkontribusi dalam kelompok, yang kemudian menerima hasil nilai yang sama. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemalasan sosial mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kedua yaitu untuk mengetahui hubungan antara kohesivitas kelompok dengan social looping pada mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Selanjutnya yaitu ada variabel penelitian, yaitu variabel penelitian adalah sebuah objek yang menjadi fokus dalam penelitian, yang dimana variabel X di sini adalah kohesivitas kelompok, variabel Y adalah social looping atau kemalasan sosial. Kohesivitas kelompok di sini dijelaskan oleh Maxson dan Glinau, yang artinya adalah kohesivitas kelompok merupakan daya tarik individu terhadap kelompok dan motivasi mereka untuk tetap bersama kelompok, yang dimana hal tersebut menjadi faktor penting dalam keberhasilan kelompok. Selanjutnya yaitu hipotesis. Adanya hubungan antara kohesivitas kelompok dengan social looping pada mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jenis hipotesis ini adalah negatif. Mengapa seperti itu? Karena jika kohesivitas kelompok tersebut memiliki tingkat yang tinggi, maka tingkat social looping tersebut akan menurun. Namun sebaliknya, jika tingkat kohesivitas kelompok tersebut menurun, maka tingkat social looping tersebut akan meningkat atau meninggi. Selanjutnya yaitu ada subjek penelitian. Sebelumnya, untuk menentukan sebuah populasi, kita harus menentukan kriteria dalam penelitian. Yang pertama, kriteria penelitian ini yang di sini adalah mahasiswa. Yang kedua yaitu pernah melakukan kerja kelompok, dan yang ketiga adalah pernah merasakan kemalasan sosial. Di sini karena populasinya adalah mahasiswa, maka menggunakan jenis populasi finite, yang dimana populasi tersebut telah diketahui dengan jumlah dan anggota yang pasti. Di sini peneliti mengambil populasi pada mahasiswa Fuad dengan jumlah subjek yaitu 500. Selanjutnya yaitu ada teknik sampling. Teknik sampling di sini adalah cara kita untuk menentukan jumlah sampel dari sebuah populasi, yang dimana teknik sampling tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu probability sample atau random, yang kedua yaitu non-probability sample atau non-random.
Penelitian ini mengambil data menggunakan non-probability sample atau non-random. Mengapa seperti itu? Karena subjek dalam populasi tersebut memiliki kriteria yang khusus, di mana dalam populasi tersebut tidak semua mahasiswa mengalami kemalasan sosial. Selanjutnya, untuk menggunakan teknik sampling ini perlu menggunakan rumus sloping, yang dimana dalam keterangan tersebut ada yang namanya N kecil. N kecil di sini disebut sebagai jumlah sampel, N besar disebut sebagai jumlah populasi, E kecil disebut sebagai persentase batas toleransi. Persentase batas toleransi ini ada 3. Yang pertama 0,01 atau 1%, kedua yaitu 0,05 atau 5%, dan yang ketiga yaitu ada 0,10 atau 10%. Untuk rumusnya sendiri yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali persentase batas toleransi pangkat 2. Selanjutnya ada rumus sloping dengan persentase batas toleransi 0,01 atau 1%. Di sini menghasilkan jumlah sampel 477 dengan jumlah populasi 500. Selanjutnya yaitu ada 0,05 atau 5% dengan jumlah populasi 500 dan menghasilkan jumlah sampel 223. Selanjutnya yaitu 0,10 atau 10% dengan jumlah populasi 500 menghasilkan jumlah sampel 84. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Di sini instrumen penelitian itu adalah alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data dan mengumpulkan data penelitian. Instrumen penelitian di sini menggunakan skala. Mengapa menggunakan skala? Karena untuk mengukur tingkat psikologi seseorang. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Di sini teknik analisis data adalah cara untuk mengolah data. Penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda. Mengapa menggunakan teknik regresi berganda? Karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 atau lebih variabel. Dan mengolah data ini menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.